A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad sahibit tat wal mi'rad wal barakah wal alam ودافع البلاء والوباء والمرار والألم. اسمه طاهر مطهر معظم منور اسمه مكتوب مقبوه مرجوه على الله والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام سيد الكونين وسيد الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المستاقون لنور جمال صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini tentunya Allah memberikan istimewa min khasyatillah, istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni istimewanya dari Allah Subhanahu wa taala kita yakni masih dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan dan mengangkat derajat kita dan keluarga-keluarganya kita. Kenapa kita mengangkat derajat kita dan keluarga-keluarganya kita? Karena inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu tempat, waktu dan keadaannya yang mana Allah inginkan. Ya, Allah ini pun menjadikan suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang ketetapan Allah tidak akan pernah menjadi sesuatu sia-sia, tidak akan menjadi sesuatu hal yang sia-sia. Maka dengan suatu ketetapan Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini dikumpulkan kembali di tempat rumah Allah Subhanahu wa taala, di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengkaji daripada apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang menjadikan suatu nikmat, yang sesuatu yang besar, agar supaya apa? Mengangkat diri kita, derajat kita, dan mengangkat derajat-derajat keluarga-keluarganya kita, hadirin. Dengan seperti inilah sesuatu orang derajatnya akan terangkat. Dengan sesuatu istiqomah inilah akan seseorang tersebut akan keluar dari kesusahannya. Dengan istiqomah inilah Allah memberikan sesuatu tempat yang terbaik seperti inilah, maka Allah akan memberikan tempat kelak juga nantinya ketika kita meninggal dunia, yakni kita dikumpulkan dengan orang-orang pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW. Nah, tandanya Allah mengangkat derajat kita, Allah mengangkat derajat kedua orang tua kita. Maka kalau kita meninggalkan ini sesuatu hal yang telah Allah gariskan untuk kita, maka sesuatu itu akan keluar dengan sendirinya, yang baik-baik akan keluar. Karena kita tidak mau menerima kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menolak, Allah sudah baik, Allah sudah memberikan tempat buat kita. Allah memberikan waktu buat kita, malam Jumat, malam yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala doa-doanya, dan di antara malam yang terbaik kata Rasulullah SAW, ya bagi hamba-hambanya untuk mengangkatkan di antara kedua tangannya agar supaya doa-doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diinginkan agar supaya kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya kita, baik derajat daripada keluarga-keluarganya kita. Alhamdulillah. Maka daripada itu patut kita syukuri dan kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan di antara sekedar di antara orang yang tidak hadir pada malam hari ini, mereka memang malas ataupun mereka banyak pekerjaan, tapi takutnya mereka memang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah. Takutnya Nabi Muhammad yang tidak menginginkan kita, ketika mereka yang tidak hadir di sini, ya bukan antara mereka punya alasan ataupun punya yang lain-lainnya. Kalaupun alasan, semua punya alasan. Tapi kalau sudah sering kali meninggalkan suatu majlisnya Rasulullah, Allah telah gariskan untuk mengangkat derajatnya kita, mengangkat derajat orang tua kita, tapi karena dia sering menolak kebaikan Allah, maka Allah sendiri yang menghapuskan dia daripada tidak mendapatkan kebaikan apapun lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah. Maka kita masih bersyukur, ya harus patut bersyukur, berterima kasih kepada Allah, masih diinginkan terus sama Allah. Masih di antara dipilih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pilihan Allah inilah insya Allah kita mendapatkan kebaikan, insya Allah nantinya berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka dunia yang segala-galanya ini, kalau kita mengajar dunia akan lebih meninggalkan kita. Tapi kalau kita mengejar akhirat, dunia yang akan mengejar kita. Baik atau kita menerima ataupun tidak menerima, dunia yang akan mengejar kita. Karena apa? Karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW.
Dunia yang akan mengejar kita, bukan kita yang mengejar dunia. Ya. Maka kalau kita cintai Nabi dengan kita mengikuti sunnah daripada sunnah Nabi, mengikuti daripada majlis-majlisnya seperti ini ada sesuatu yang nantinya ini mencintai Nabi Muhammad SAW. Saat kita mencintai dunia itu akan mengejar kita, bukan kita yang mengejar dunia. Capek kalau mengejar dunia. Tapi kalau dunia yang mengejar kita, mau nggak mau dunia tetap mengejar kita. Wah, gimana ceritanya? Kok bisa? Nah, ini cerita Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ceritanya nih. Berhubung haulnya, saya bukakan ya. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini pernah didatangi orang yang ingkar, orang yang tidak percaya dengan sesuatu karomah-karomahnya para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak percaya juga dengan Habib Ali. Masa Habib Ali, engkau ini orang yang kaya raya, engkau orang soleh tapi engkau kaya raya, apakah engkau mengejar dunia? Tidak, kata Habib Ali, dunia yang mengejar saya. Sudah saya tolak, tetap aja dunia yang mengejar saya. Udah saya buang, dunia ini tetap aja mengejar saya, kata Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Kok bisa katanya? Ya, kata Habib Ali Muhammad, kalau misalkan kenapa engkau menanyakan kok bisa? Nah sekarang ini apa yang kau butuhkan dariku, kata Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Apa yang kau butuhkan? Kau datang ke rumah itu, aku ini, kau butuh apa? Aku butuh uang, katanya. Aku butuh uang untuk nanti merayakan daripada anakku mau menikah. Jadi aku butuh uang banyak. Oh, kalau begitu kata Habib Ali Muhammad Al-Habsyi, tunggu sebentar. Aku tunjukkan di antara dunia itu mengejar aku, kata Habib Ali Muhammad Al-Habsyi. Bagaimana ceritanya? Saat mereka lagi berdua begitu sama yang orang yang tadi meminta kebutuhan tadi, yang ingkar tadi, adalah datang salah satu di antara orang pembesar dari kota Maroko. Orang pembesar ini membawa 2 dus kurma yang mahal, 2 dus kurma yang bagus, kurma yang manis luar biasa. Bahkan disenangi, para ulama menyenangi kurma. Saat melihat 2 dus kurma tadi, kata Habib Ali, ya saya terima kasih, katanya. Wah, tuh kan kata Habib Ali, misalnya dapat 2 dus kurma yang mahal, saya kasihkan kepada kamu semua, saya hibahkan kepada kamu. Senang dihibahkan ya, dengan kurma ya. Padahal tapi dia butuh uang, bukan kurma. Udah pas saat di pertengah pasar udah dibawa itu 2 dus kurma tadi. Ke saat saya mendudukkan kurma tadi, ada orang pembesar juga yang kaya raya langsung menawar itu kurma yang dibawa oleh si pulan-pulan tadi yang diberikan oleh Habib Ali. Ditawar dengan harga 50 keris. 50 keris ini kalau bahasa diuangkan dengan Indonesia itu kurang lebih antara 20 jutaan, ya, 20 juta, luar biasa mahal ini kurma. Ya. Suatu saat akhirnya tadi dijual lah itu kurma, wah senang dia dapat uang 20 juta zaman dulu. Ya, akhirnya dia bisa menikahkan anaknya, ya, bisa pergi, bisa umroh, wah duit tadi banyak, jadi manfaat yang besar. Nah kurma tadi yang dibeli tadi sama orang kaya, ya, dia tadi ada yang menawarnya juga karena dia pembisnis, orang kaya ini pembisnis ya. Saat itu ada orang lagi yang berminat dengan kurma yang bagus tadi. Kalau begitu saya tawar jadi 100 keris. 100 keris itu berarti menjadi 40 juta. Oh, dijual dapat untung 20 juta ya, dijual dengan orang tadi yang ketiganya. Nah orang ketiga tadi karena dia ini berpikir, saya buat apa makan banyak-banyak, tentunya saya akan menyenangkan hati orang yang cinta sama Nabi Muhammad. Dibawalah kurma 2 dus tadi, dibawa untuk diberikan kepada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ya. Dunianya kembali lagi, kurma yang tadi telah diberikan udah berputar 3 orang jumlahnya, kembali lagi ke Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Saat dikembalikan itu kurma dikasih, ada yang mengasihkan kurma tadi. Ini orang yang tadi mendapatkan 20 juta yang pertama tadi kaget. Nah ini kan kurma ini sudah aku jual. Sudah jual, kau balik lagi ke sini. Itulah kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Orang yang dekat sama Nabi Muhammad, menghidupkan sunnah Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad, apapun hubungannya dengan Nabi Muhammad, maka dunia itu akan mengejar dirinya. Mau tidak mau, suka tidak suka, dunia sendiri yang akan suka kepada diri tersebut. Nah, kita hadirin Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk-sibuklah mengejar dunia, dunia itu akan meninggalkan kita. Tapi kalau kita mengejar akhirat, ya, mengajar di antara kebaikan dari Allah, menggapai keridhaan dari Allah, menggapai cintanya Nabi Muhammad, maka dunia itu yang nanti akan mengajar kita, hadirin. Contohnya banyak.
Ulama-ulama yang cinta sama Nabi Muhammad gak pernah susah hidupnya. Ulama yang dekat dengan Rasulullah SAW tidak akan pernah melarat hidupnya. Hidupnya tenang, harta aja ada aja, ya, kebutuhan terpenuhi, ya, anak-anak nantinya dibawa dengan sesuatu hal yang bagus. Karena apa? Dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi kalau kita membelakangi Nabi ataupun kita tidak mencintai Nabi, bahkan kita ini menyakiti hati Nabi ataupun menipu perasaan kita dengan Nabi Muhammad, menipu perasaan. Padahal kita tidak cinta tapi pura-pura cinta. Ya, zaman sekarang banyak yang pura-pura cinta, ya. Lisanul hal yuridil batil. Ya, lisanul hal yuridil batil. Ya, lisannya bagus, lisannya baik, tapi di antara dalamnya ini buruk, hadirin, yuridil batil. Kebohongan semua, ya, ataupun tidak maslahat semua, mudarat semua hidupnya. Karena apa? Menjual dari ilmu Nabi Muhammad. Pura-pura mencintai Nabi Muhammad tapi di belakangnya memusuhi keluarga Nabi Muhammad. Mencintai Nabi Muhammad tapi di antaranya menguntungkan dirinya sendiri karena ilmu Nabi Muhammad. Auzubillah. Ini bahaya, hadirin. Tapi kalau orang yang selalu dengan dunianya, dengan akhiratnya, dunianya sendiri yang ada diberikan kepada dia, mau apa? Mau pangkat, jabatan, mau tahta, mau ini, wah nggak susah-susah deketin Nabi Muhammad SAW. Maka daripada itu, hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, guru-guru kita ini mengajarkan kita seperti itu agar kita terus untuk istiqomah di dalam majlis ya Rasulullah SAW. Tidak akan pernah nantinya sirna, tidak akan pernah melarat antumnya, tidak akan pernah susah. Meskipun saat ini kita susah-susah, bersusah-susah payah ngaji, meninggalkan waktu, ya, capek-capek, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang insya Allah kelak nantinya terjawab, yakni kita akan bersenang-senang kemudian. Ya. Tapi kalau kita ingin yang bersenang-senang dulu, senang-senang dulu aja, tinggalin aja majlis dan kayak oke ayam minggu, kayak kesempatan malam itu tidak akan pernah kalian dapatin saat malam itu juga. Allah memberikan kesempatan, memberikan suatu hal yang baik itu malam itu, dia malam itu, besok beda lagi. Ya, mungkin malam ini Allah sedang bukakan kunci daripada kebaikan untuk kita, ampunan buat kita. Mungkin malam ini Allah sedang membukakan di antara pintu, di antara kasih sayangnya, Allah ampuni semua keluarga-keluarganya. Kita nggak datang, lebar. Diganti hari Minggu, mungkin beda lagi. Ya, mungkin beda lagi kuncinya. Ya. Nanti juga datang, mungkin beda lagi. Mungkin nanti saat itu kita berpindah alam, nauzubillah. Meninggal dunia, nggak dapat dia malam itu juga. Ya, yang dapat ya mereka yang diinginkan Allah, yang nggak dapat bukan mereka di antaranya malas, tapi memang betul dia tidak diinginkan Allah dan menunggu di antara ajalnya saat siksaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Nah, kita masih bersyukur, guru kita semangat, nggak pernah tinggal. Hadirin pernah lihat guru kita batal, ya. Kalau Habib sering ya sering ya. Kita guru-guru kita nggak pernah mengajarkan kita untuk bolos sekali, datang ini, datang itu, datang, ya, majlis datang, undangan nggak pernah guru kita menolak sedikit pun, meskipun jauh-jauh datang, undangan nikahin datang, ya saat murid-muridnya mau dinikahin datang, mau tunangan datang, mau kematian datang, mau memandikan mayat juga datang. Untuk keluarga-keluarga majlis, tapi di antara keluarga majlis itu sendiri tidak ada yang peduli kalau guru itu sedang celaka ataupun guru itu sedang menderita, tidak akan ada yang peduli. Tapi guru tidak pernah sirna. Guru yang mengajarkan, menebarkan suatu cahaya di sela-sela kehidupannya, bagaikan lilin yang menerangi di antara semua setiap daripada sela-sela di antaranya hal-hal yang gelap. Meskipun dia tidak peduli dirinya akan habis, tidak peduli kalaupun dirinya itu akan sirna, tapi tetap dia akan menerangi di antara semua kebaikan untuk hal-hal yang gelap. Dan guru tidak akan pernah capek, ya. Guru tidak akan pernah dia merasakan seperti apa. Yang dia inginkan murid itu harus bisa dan harus bisa nantinya masuk surga bersama Nabi Muhammad. Nah itu yang diinginkan guru. Ya, diinginkan kita orang ini, guru kita masuk Allah. Kita punya guru ini punya semangat yang luar biasa. Kalau orang lain 17 tahun itu tuh udah tumbang duluan. Ya, kita 17 tahun masih kuat untuk membimbing antum. Kadang antum berapa tahun udah gak kuat. Baru nikah sedikit aja, minta dinikahin, udah nikah, udah gak kuat.
Udah minta sesuatu doa agar supaya dapat kerjaan, udah dapat kerja nggak kuat. Itu bukan suatu rezeki, itu bukan suatu jodoh, tapi cobaan Anda untuk dijauhkan oleh Allah dan dijauhkan oleh Nabi Muhammad. Kemakan dengan dunia, dapat pasangan, kemakan nggak dibawa ke jalan Nabi Muhammad, kemakan dia, akhirnya meninggalkan daripada perintah Allah dan perintah Nabi, meninggalkan daripada majlis Nabi. Ya, apa halnya dengan cerita Sa'labah, sahabat Nabi dulu ya. Sa'labah orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad, karena ingin dia kaya, ingin punya kerjaan, terus minta, ya Rasulullah doakan aku biar kaya, aku mencicipi aja supaya dunia ini aku menikmatinya, ya Rasulullah doakan aku udah capek hidup miskin. Ya, kata Nabi, cukup syukuri engkau hal-hal yang sedikit, rezekimu yang sedikit, daripada engkau dikasih rezeki yang besar, engkau tidak bisa bersyukur. Dikasih nikmat yang sedikit, engkau bersyukur. Tapi kalau engkau dikasih nikmat yang besar, takutnya engkau gak bersyukur, kata Nabi Muhammad. Tapi kekeh, minta terus, didoakan oleh Nabi Muhammad. Saat didoakan, udah mulai. Gak pernah hadir majlisnya Rasulullah, tidak pernah berjamaah sama Rasulullah, bahkan meninggalkan perintah-perintah Rasulullah SAW. Ini Allah tutup dari antara pintu kebaikannya, dan Allah gantikan dengan pintu daripada sesuatu hal yang gak baik pada diri yang datang. Nah, ini cerita Sa'labah, bukti nyata di Al-Quran sudah dijelaskan tentang Sa'labah. Ini kita sudah dapat, wah udah segala-galanya udah. Yang penting doakan Habib. Wah, banyak yang doa sama Habib, minta jodoh, dijodohin, dikawinin, kasih modal. Oh, dulunya gitu. Ya, udah dikasih ini, udah nikah, udah ini, hilang sirna. Batang hidungnya juga nggak kelihatan. Nggak tahu wafat apa udah meninggal gitu, nggak tahu juga. Ya, mudah-mudahan panjang umur, tapi insya Allah dalam ketaatan biar dia berhidayah nantinya. Ya, tapi kalau udah nggak dapat hidayah, wallahu a'lam bishawab, takutnya sama kayak Sa'labah tadi hati dirinya. Ya, makanya kita nih guru kurang apa? Ya, apapun dijabanin. Ya, murid minta ini dikasih yang hal-hal yang bagus, yang bahkan di antara kita kita pun dapat, oh iya, dituntun nih dapat rezeki yang halal. Oh iya, dikasih sesuatu hal yang baik. Oh iya, kitanya nggak dan antara doa-doa selipan-selipan guru ini, kadang itu yang mengangkat derajatnya kita, hadirin rahimahullah. Kita kalau sudah diangkat, jangan lupa daratan. Kalau sudah diangkat oleh Allah, jangan lupakan Allah dan jangan lupakan Nabi Muhammad SAW. Hadir lagi, majlisnya tingkatkan lagi. Ini udah nikah, ninggalkan majlis. Udah dapat kerjaan, ninggalkan majlis. Bangga dapat kerjaan, dapat jodoh, padahal di ujian Anda sudah tidak lulus dalam suatu kebaikan Allah. Kalian meninggalkan sesuatu hal yang besar, dan kalian gapai hanya di antara dunia, dan kalian menerima hal yang kecil. Kalian sudah lepaskan sesuatu hal yang besar dari Allah, yakni duduk di dalam majlisnya Rasulullah. Maka daripada itu, hadirin wal hadirat mungkin Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah tinggalkan majlis ilmu, majlis zikir, majlis sholawat ala Nabi. Mumpung kita ada masih yang mau membimbing kita, mengingatkan sesuatu yang nantinya jangan sampai kita kewalahan dengan dunia. Jangan kita sampai diatur sama dunia. Guru kita mengatur kita karena di antara guru ini udah tahu jawabannya. Guru ini nantinya menyambungkan kita biar kita dapatkan sesuatu hal yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan mau menyelakakan kita, bukan mau menjahatkan kita, ataupun bukan untuk sesuatu yang memusuhi kita, tapi guru-guru inilah yang menekankan terus supaya kita sadar, supaya kita lebih dekat dengan majlisnya Rasulullah SAW. Ya, mudah-mudahan insyaallah antum semua diberikan keistiqomahan oleh Allah dan semakin rajin dalam ibadah, dan tidak lagi meninggalkan ibadah yang telah diperintahkan Allah, baik yang hal yang wajib ataupun yang sunnah. Dan insyaallah kita akan menjadikan orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, selamat di dunia dan selamat di akhirat bersama baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Masih sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Penutup doa daripada burdah ini, mudah-mudahan insyaallah semakin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin baik dalam urusan kita, urusan kedepannya kita, rezekinya kita mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah, dan usaha kita semakin dilapangkan oleh Allah dalam suatu rezeki yang halal dan thayyiban. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisar wa man 'alaiha wa anta khairul warithin. As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. As-salatu wassalamu alayka ya Habib Allah. As-salatu wassalamu alaikum ya anbiya Allah wa ala alikum wa ashabikum ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamda zakirin hamda sakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Nahmaduka ala jami'i niyamika ma alimna minha wa ma lam na'lam wa ala kulli halin. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil lana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil lana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil lana ila ahsanil hal wa najina min a'mali ahli ad-dalal wa afili juhal. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa asya'ihi wa ahzabihi wa itratihi wa ahli baitihi ajma'in. Allahumma ja'al sawaba zalika fi sahabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atihi al-wasilah wal fadilah wasrafa wa darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqam mahmudin alladhi wa'adta innaka la tuhliful mi'ad. Allahumma surna wal khadirina fi zumrati wa amit ala sunnati wasta'milna ala li ta'ati wa awridna hawdahu waskina min yadihi sarifati sarbatan haniyatan mari'atan la nasma'u ba'daha abada ya rabbal alamin. Summa fi sahibi abai wa iwani min al-anbiya'i wal mursalin wal malaikatil mukarrabin. Summa fi sahibil hadin al-muhtadin wal rasilin wal mursilin Zabir Qudril Ali wa Baharul Jali Sayyidatina Abi Bakar wa Umar wa Usman wa Ali wa bis sahabati Zahra al-Batul Sayyidatina Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa fi sahibi waladaiha Sayyidaini Abi Muhammad al-Hasan Abi Abdullah al-Husain wal Umayy wa Sahiraini indallah wa indan nas Abi Amr wa Hamzah أبي الفضل العباس والأنصار والمهاجرين وأزواج طاهرة أمهات المؤمنين وجميع الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين والأربعة الأئمة المتحدين والمقالدين في الدين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا في صحائف المنسي هذه البردة شريفة سيد شريف الدين محمد البشيري. ثم في صاحب أولياء تعالى جميعا من أقطاب والأمجاد والأوتاد وأبدال ورجال الغيب من مسالك العلي إلى مغاربها أينما كانوا وأين محل أرواحهم يا رب العالمين. اللهم انفعنا ببركاتهم وانفعنا من نفحاتهم وعمدنا من أمدادهم والهدنا من ضاعتهم واجعلنا وعلى المسلمين من بركاتهم ومن بركات علومهم وانفعوا وأنفسهم الطاهرة في الدين والدنيا والآخرة. ثم في صحيفنا وصحيف الحاضرين والسامعين ووالدنا ووالدهم وعماتنا وعمات المسلمين أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا مقرودا ولا معصوما وعن بابك مطرودا. وهب اللهم بفضل إحسانا لمسيئنا ومسيئنا ولعالمين وعاملين ومحدمين
وهب لنا جميعا بمنك وكرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم اجعل خير كلامنا من الدنيا عندها أجالنا يا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عندها أجالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وعملنا على غير ممتون ولا فانت وعلى كانت وعلى مغير يا رب العالمين. اللهم نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم واستهزئك من شر ما تعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, mudah-mudahan doa burdah ini ya Rabb menjadikan kami menjadi hidup yang lebih baik lagi ya Allah, menjadi suatu hidup yang penuh keberkahan ya Allah, menjadi suatu hidup yang penuh selalu kecintaan dari Nabi Muhammad ya Allah. Jangan tipu diri kami ya Allah, jangan bolak-balikan hati kami ya Allah. Kami takut suatu ajal yang akan menjemput kami, tiada pun kami akan bisa menjawab selain ini nanti yang apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad, selain yang diajarkan oleh guru-guru kami untuk menghadap daripada ajal kami ya Allah. Maka kuatkanlah iman wal Islam kami ya Rabb yang selalu bersumber dari baginda Habibuna Muhammad ya Allah, dan jadikanlah kami ya Rabb orang yang selamat di dunia wal akhirah ya Rabb. Kami takut ya Allah, dan kami takut di antara kami kalaupun kami meninggalkan apa yang telah nantinya menjadikan kewajiban untuk kami, menjadikan suatu garis yang telah digariskan menjadi umat Nabi Muhammad, kami meninggalkannya ya Allah, kami melupakannya ya Allah, kami melalaikannya ya Allah, padahal di antara apa yang kami lakukan tersebut ada sesuatu yang nanti kami dijauhkan dari hal-hal yang nantinya surga bersama Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami ya Rabb orang-orang yang sadar saat ini, orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk-Mu ya Rabb, orang yang selalu mendapatkan hidayah-Mu ya Allah, agar kami selalu menjadikan hidup kami menjadi hidup yang baik, hidup yang benar, yang ikut mengikuti tuntunan baginda Habibuna Muhammad. Dan kami bersyukur ya Allah, dari kami di antara kami bisa bersyukur masih bisa mengaji, bisa menuntut ilmu, bisa mengikuti kepada apa di dalam majlisnya Rasulullah SAW. Kami diberikan kesempatan tidak untuk berperang, kami diberikan kesempatan hidup tidak untuk berjihad ya Allah, tapi kami dapatkan di antara hidup kami dengan menuntut ilmu, dengan pahala jihad pun ini mengangkat derajat kami dalam dunia wal akhirah ya Allah. Maka ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang sempurna, ikut mengikuti daripada baginda Habibuna Muhammad. Dan selamatkanlah ya Allah kaum muslimin wal muslimat di Palestina ya Allah. Berikanlah di antara kebaikan orang daripada kaum muslimin wal muslimat di Palestina ya Allah. Berikanlah di antara kasih sayang-Mu kepada kaum muslimin wal muslimat di Palestina ya Allah. Selamatkanlah mereka ya Allah, bantu mereka ya Allah. Berikanlah kebaikan dan angkat derajat mereka ya Allah, dan binasakan orang-orang yang membinasakan kaum muslimin di Palestina ya Allah. Dan tumpaskan ya Allah mereka-mereka yang ingin menghancurkan di Palestina ya Rabb, yang mereka ingin menghancurkan Masjidil Aqsa ya Rabb. Binasakan mereka ya Allah, berikan hidayah untuk mereka ya Allah, dan kasih sayangilah orang-orang Palestina ya Rabb. Kami ya Rabb bersedih ya Allah, bukan kami diam ya Rabb, tapi mudah-mudahan dengan doa kami ya Allah menunjukkan kami pun cinta saudara-saudari kami yang ada di Palestina ya Rabb. Batin kami menangis ya Rabb melihat anak kecil yang dibunuh ya Allah. Andaikan kalau anak kami yang seperti itu ya Rabb, tentu kami barangkali tidak akan kuat. Engkau yang tentunya Maha Penyayang dan memahami keadaan kami, penyabar seperti apa dalam diri kami. Kalau andaikan kami seperti itu, barangkali kami tidak sabar, tidak bisa seperti orang-orang yang di Palestina, tidak bisa mengikuti orang-orang yang di Palestina. Maka Engkau berikan di antara teman kami menjadi orang-orang warga di Indonesia karena sabar seperti ini ya. Maka orang-orang yang di Palestina begitu sabarnya, yang mana Engkau memasukkan surga di antara orang-orang dari pintu sabarnya, pintu aniayanya, orang-orang yang dijolimin. Maka Engkau akan bersama mereka ya Allah. Kami yakin Engkau bersama mereka ya Allah. Kami yakin Engkau akan bersama mereka ya Allah.
berikanlah kebaikan untuk mereka orang-orang Palestina. Ya Allah, berikanlah kemerdekaan untuk kaum Palestina ya Allah. Ya bukan hanya 8.000 jiwa, bahkan 10.000 jiwa kaum muslimin wal muslimat dibinasakan. Maka mumpung kita di Indonesia masih diberikan kesempatan untuk mengaji, kesempatan untuk punya guru, kesempatan kalian berjumpa dengan Ahlul Bait Nabi, kesempatan kalian untuk mendengarkan daripada warisan-warisannya Nabi, kalian bisa punya kesempatan untuk selalu memandang wajah ulama warisan-warisan Nabi. Maka bersyukurlah di antara diri kita semuanya hadirin, ya, tidak di posisi daripada dari orang-orang yang di Palestina. Maka daripada itu perbanyaklah rasa syukurmu dan ingatlah di antara berterima kasihlah dengan atas nikmatmu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena engkau bersyukur atas nikmatmu, maka Allah akan menambahkan nikmatmu yang lebih besar lagi. Dan ketika engkau tidak bersyukur dengan nikmat tersebut, engkau tidak bersyukur punya majlis, engkau tidak bersyukur punya guru Ahlul Bait Nabi, engkau tidak bersyukur punya ulama warisatul Nabi, engkau tidak bersyukur dengan adanya Al-Qur'an, engkau tidak bersyukur dengan adanya Ratibul Haddad, engkau tidak bersyukur dengan daripada Maulid Amsi, maka engkau tidak akan pernah lagi kedua mata engkau, hidup engkau bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya Allah, ampunkanlah diri kami, berikan kebaikan untuk kami, baik keluarga kami yang telah meninggal dunia, ya Rabb, sambungkanlah di antara hati kami ini kepada ila ruh semua orang-orang yang telah meninggal dunia. Ya Allah, masukkan mereka surgamu ya Allah, masukkan mereka ke dalam surgamu ya Rabb. Ila stunil firdausi a'la yang belum bisa mampu istiqomah dalam majlis ya Rabb, berikanlah istiqomah kepada mereka ya Allah. Ahli surga, namun tekian dan panas neraka, mugi Gusti kersa maparinan tobat, ngapunten dosa abdi anu lepat
syafaatna kekasih Gusti pamit ngabukti kamana abdi nyungkeun tulung abdi salian kana nabi la ilaha kenging rahmat Gusti kenging syafaatna kekasih Gusti pamit ngabukti kamana abdi nyungkeun tulung diri salian kana nabi la ilaha Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisyirul fatihah Rahman Rahim Maliki Yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin alhamdulillah jazakumullah khair semuanya yang hadir dan juga terutama guru-guru kita Ustaz Rahmat Yadi, Ustaz Iman juga semuanya mudah-mudahan insyaallah dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya diantara meminta kepada semuanya agar senantiasa mendoakan kaum muslimin wal muslimat di Palestina dengan doa apapun, mau doa bahasa Indonesia dengan apapun setiap badal sholat doakan untuk kaum muslimin wal muslimat di Palestina. Dan juga berhubungan khaulnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi diusahakan untuk membaca Maulid Simtuduror di rumahnya ya, di rumahnya ataupun tahlil, setelah tahlil tawasul ila hadram supaya ila khususan sahibul haul Habib Ali Muhammad Al-Habsyi bisyul Fatihah gitu. Nanti setelah itu baru baca Maulid entah satu fase dua fase terserah. Yang penting kita untuk niat untuk supaya ingat kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, dan insyaallah orang yang mengingat daripada kematiannya ulama berarti tandanya dia mendapatkan kasih sayang Allah. Dan kalau orang yang tidak mengingat daripada kematiannya ulama berarti tandanya orang yang munafik. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang munafik dan ingat selalu kematian ulama. Mudah-mudahan insyaallah menjadikan kita tentu juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.